Ono apa ki ha? Jengi nyuwun tilem wonten kamar pembantu malih Romo. Jelas tidak ada pembantu. Dia ibu kita. Nih harus panggil ibu Yu. Dan ibu harus panggil nih Doro aja. Yes, sudah. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus Bupati yang melamarmu, bukan Wedono. Kamu saksiku. Aku gak nikah. Bakal aku nikah. Linca. Ya, masih bersama kita di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat, apalagi tadi kita lihat trailer film Kartini ini mengingatkan kita kepada tokoh pahlawan emansipasi wanita ya, Raden Ajeng Kartini. Setelah melihat trailer tadi, apa yang ada di pikiran Mel? Sejenak melihat trailer R.A. Kartini, jadi terbayang gitu bagaimana sosok R.A. Kartini melakukan perjuangannya sehingga kita saat ini bisa merasakan yang namanya kebebasan, hak-hak wanita bisa diperjuangkan, hingga kita bisa duduk seperti ini. Ya, alhamdulillah ya, berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini kita bisa melakukan apapun yang tadinya perempuan itu nggak boleh sekolah, nggak boleh mengenyam pendidikan. Betul. Sekarang sudah bebas ya, setinggi apapun silakan dikejar. Tapi kalau kita ngomongin soal keadilan gender, tentunya memang wanita ini pengen maju begitu kan pemirsa ya. Tapi sebagai muslimah kadang resah gitu. Majunya ini batasannya sampai mana gitu Mel? Iya benar banget, jadi aku sendiri ya sebagai wanita seringkali merasa bingung. Ingin sekali kita maju menjadi seorang wanita, tapi tentunya ada batasan-batasan yang hingga akhirnya menimbulkan banyak perseteruan karena wanita itu ingin hak-haknya, kedudukannya itu bisa diperjuangkan. Ya, satu sisi ada yang berjuang gitu, satu sisi lain ada yang seperti membatasi gitu ya, karena itu dia. perempuan itu nggak boleh dari dulunya kayak gitu-gitu sih. Memang membingungkan ya Mel ya. Betul sekali. Nah, sebelum jauh kita membahas ini, kita samakan dulu saja frekuensinya dengan pemirsa ya. Apa saja paham-paham tentang keadilan gender yang selama ini muncul di masyarakat. Ini dia. Sahabat semangat, pasti sudah sering dengarkan ya istilah feminisme. Udah pada tahu artinya belum? Feminisme merupakan gerakan mengubah kedudukan perempuan atau mendapatkan kesetaraan dan persamaan derajat dengan laki-laki. Nah, kaum yang menggerakkannya disebut feminis. Tapi, feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominansi dan eksploitasi dari sistem yang tidak adil. Jadi, feminis itu gak selalu perempuan ya, sahabat semangat. Pada intinya, gerakan feminisme adalah perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Lawan dari paham feminisme adalah patriarkisme. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, dan hak sosial. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak, dan harta benda. Beberapa masyarakat patriarkal juga patrilineal, yang berarti bahwa properti dan gelar diwariskan kepada keturunan laki-laki. Secara tersirat, sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki, serta menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan atas dasar hak istimewa yang dimilikinya. Paham patriarki biasanya mengarah pada paham konservatisme. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Nah, itu tadi dia. Nah, kalau sekarang menurut kamu gimana nih? Kamu lebih cenderung ke paham yang mana? Saya penganut agama Islam. Iya, benar. Semua orang tahu itu. Amin Insya Allah ya, Allah. amin ya. Tapi sebenarnya kalau kita membicarakan soal patriarkisme, konservatisme, kemudian ada patriarkisme, sebetulnya ada hal positif, ada hal negatifnya. Kalau kita memandang dari hal negatifnya gitu ya, konsep feminisme ini kerap disamakan dengan penindasan kesetaraan gender yang menganggap yang ingin mengungguli lelaki begitu kan ya. Iya, betul. Terus patriarkisme juga kadang-kadang dianggap ini
apa sih namanya, pembatasan terhadap hak-hak, penindasan terhadap hak-hak perempuan gitu. Iya, Kalau kita lihat di sisi negatifnya. Iya, itu sisi negatifnya memang. Pasti ada sisi buruk, tapi ada juga sisi positifnya. Nah, kalau untuk sisi positifnya sendiri nih, untuk feminis itu yang notabene pejuang hak-hak dari keadilan, nggak selalu yang namanya asosiasinya dengan paham liberalisme, non-muslim, tetapi juga buktinya masih ada kok kaum muslimin yang memang memperjuangkan hak-haknya untuk menjadi seorang feminisme. Oke, kita lihat dulu yuk, ini dia salah satu profil kelompok feminis muslim begitu yang sedang ramai diperbincangkan. Sahabat semangat, feminis yang notabene pejuang hak-hak keadilan gak selalu asosiasinya dengan paham liberal non-muslim loh. Gerakan feminis muslim juga terus berkembang, jadikannya sebuah ruang yang penting untuk memperluas jaringan akar rumput dalam mencapai keadilan gender. Pada 2017, 3 organisasi muslim yakni Alimat, Rohimah, dan Fahmina memprakarsai Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI di Cirebon, Jawa Barat dan berhasil mempertemukan sekitar 2.000 ulama dan akademisi dari berbagai penjuru Indonesia. Forum tersebut menjadi bukti penting bahwa kesetaraan gender adalah bagian integral dan terus hidup dalam ajaran Islam, berbeda dari asumsi kelompok konservatif tentang posisi perempuan dalam hierarki agama. Hasil kongres mengecam keras 3 persoalan utama, yakni kekerasan seksual, pernikahan anak, dan degradasi lingkungan. Tak berhenti di kongres, para ulama juga menyebarkan amanat kongres di lingkaran pengajian masing-masing dan dalam kampanye advokasi kebijakan publik termasuk RUU PKS. Feminis muslim menggunakan kosakata yang lebih halus untuk bisa diterima masyarakat. Sebagai contoh, istilah keadilan gender bukan kesetaraan gender karena lebih aman, terutama jika peserta laki-laki hadir dalam pengajian. Mereka akan protes karena jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa pria dan wanita tidak setara. Maka mereka menyatakan diri sebagai seorang feminis muslim. Ya, ternyata begitu ya. Jadi tidak hanya negatifnya terus, tapi sisi positifnya juga selalu ada. Gimana menurut pemirsa? Tapi sebenarnya masih bingung nggak sih? Kita pengen maju, tapi sisi lain agama Islam itu kadang punya batasan-batasan tertentu. Kalau gitu kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita, tapi nanti usai jeda ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.